Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita istirahat malam ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita renungkan firman Tuhan. Yehezkel pasal 11 ayat 19 sampai 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudara-saudara, sejak awal Allah memilih Israel untuk menjadi model percontohan bagi bangsa-bangsa lain. Dan perjanjian yang Allah lakukan dengan Israel ialah Dia menjadi Allah bagi Israel dan Israel menjadi umat kesayangan. Dalam perjalanan orang Israel sejak keluar dari Mesir, ada banyak sekali pelanggaran, ada banyak sekali kejatuhan, ada banyak sekali penyelewengan dan pemberontakan. Tetapi Allah tetap setia dengan janjinya. Allah tidak pernah mengubah ucapan bibirnya. Allah tidak pernah membatalkan perjanjiannya. Tetapi yang Allah lakukan selalu ialah pembaharuan demi pembaharuan. Sebab Allah tidak bisa menyangkal dirinya sebagai Allah yang mengasihi. Yehezkel tampil untuk memberi visi baru kepada umat Israel bahwa ada perjanjian Allah yang baru diperbaharui kembali. Allah berkata, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Hati yang lain bicara tentang hati yang baru, karena hati yang lama itu hati yang penuh pemberontakan. Hati yang lama itu hati yang penuh penyelewengan. Tapi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin. Batin bicara tentang kedalaman hidup manusia. Dan karena itu Tuhan mau supaya hati yang baru, roh yang baru itu benar-benar merasuk sukma setiap umat dari orang Israel. Dan Tuhan juga berjanji akan menjauhkan tubuh mereka dari hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Kekerasan hati hanya bisa dikalahkan dengan kelembutan hati. Itu sebabnya Tuhan ingin supaya terjadi perubahan, bukan perubahan dari luar karena desakan dan tindakan orang tertentu, tapi perubahan dari dalam karena ada kuasa kebenaran firman Allah. Tujuannya supaya mereka hidup menurut segala ketetapan Allah dan peraturan-peraturan Allah dengan setia. Dan itulah sebabnya Dia berkata pada ayat 20, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, ada saja pemberontakan, ada saja penyelewengan, ada saja ketidaktaatan. Tetapi Allah tetap setia. Tetapi yang Dia butuhkan dari umat ialah kerelaan hati, kesediaan untuk dibaharui dari hari ke hari. Pembaharuan yang dilakukan bukan physically, tapi pembaharuan yang dilakukan ialah dari hati yang takut akan Tuhan, dari hati yang penuh dengan firman Allah, dari hati yang penuh dengan ketaatan. Dan karena itu malam ini mari kita ambil komitmen yang baru bahwa Allah tidak pernah mengubah ucapan bibirnya.
Allah tidak pernah membatalkan janjinya. Dan karena itu, mari kita menghormati kekudusan Tuhan, menghormati kedaulatan Tuhan, dan kita bersedia untuk menerima roh yang baru dan bersedia untuk taat, menyembah Allah, menyembah otoritas Tuhan, dan membiarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Dan itulah sebabnya kita akan terus menjadi umat kesayangannya, dan Allah menjadi Allah kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Jemaat untuk menjadi umatnya, dan Allah menjadi Allah kita. Haleluya. Amin.